Halo sobat, bertemu dengan gua, Brilian Putra. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan kapanpun dan dimanapun. Oke, kali ini gua akan ngebahas suatu mobil yang dimana mobil ini sangat familiar di mata masyarakat Indonesia. Dan kini kita juga sering melihat mobil ini lalu lalang di jalan raya. Nah, namun menurut gua mobil ini sangat spesial ya. Apakah itu mobilnya? Penasaran? Ini dia Kijang Innova G manual bensin red metallic. Nah, ini dia penampakannya. Yang gue sebut tadi, Kijang Innova Reborn G manual bensin red metallic. Nah, untuk kalian melihat mobil ini, sekilas mobil ini emang mirip seperti dimiliki oleh suatu proyek. Namun mobil ini dimiliki pribadi. Jadi memang sekilas seperti mobil proyek ya di suatu perusahaan. Oke, kira-kira apa aja sih yang menarik dari mobil ini? Lalu kita lihat dari warna merahnya. Ini cukup langka ya untuk di tipe ini. Namun by the way, Toyota juga menawarkan suatu mobil yang berwarna merah seperti ini. Namun dia hanya terdapat di varian yang paling atas, yaitu varian Venturer. Maka dari itu, sang owner mengganti warnanya menjadi selera dia. Oke, apa saja sih spesial dari selain warna ini? Yuk, kita cek. Untuk di bagian depan sendiri, kita lihat dari sisi headlampnya ya. Untuk headlampnya, dia masih menggunakan lampu halogen berwarna kuning seperti biasa. Dan di sini headlampnya juga list yang berwarna chrome ya. Untuk warna chrome-nya dia masih yang berwarna cerah. Oke, kita next ke sebelah sini. Di sini grillnya dia sudah menggunakan warna abu-abu glossy, yang dimana dia sudah dipadukan dengan list chrome yang menyambung ke headlamp kanan kiri. Jadi dia menambahkan kesan futuristik pada Innova tipe G ini. Dan di sini dia juga sudah ada emblem Toyota ya, yang ukurannya lumayan besar. Lalu mengingat mobil ini adalah tipe G yang improvement 2018, dia mengingatkan kita sebagai mobil ini seperti tipe V yang sebelumnya improvement, yaitu untuk ram bumpernya dia masih menggunakan warna hitam doff dan berbahan plastik. Lalu di sininya juga masih belum ada list chrome ya, dan di atas ini juga masih belum ada list chrome seperti varian-varian yang di atasnya. Jadi roof rail ini merupakan tambahan aksesoris dari ownernya, begitupun roof racknya. Mobil ini juga sudah menggunakan shark fin antena ya, jadi terlihat minimalis dan mewah gitu. Kita beranjak ke bagian samping. Untuk di bagian ban sini, Innova ini standarnya menggunakan ban dengan merek Dunlop NASF yang menggunakan profil 205/65 ring 16. Dan Innova tipe G Reborn ini dia masih menggunakan single tone ya, yang dimana motif ini masih digunakan di varian di atasnya, yaitu varian tipe V, tipe Q. Lalu untuk rem dia sudah menggunakan rem cakram. Oke, di bagian samping sini dia sudah ada emblem Dual VVT-i, yang dimana melambangkan mobil ini bermesin bensin. Lalu kita bergeser ke bagian spion. Untuk motif bagian spion ini dia masih menggunakan sewarna dengan bodi, lalu ada LED sign-nya. Namun dia masih belum mendapatkan welcome light ya, seperti varian di atasnya. Lalu untuk kelipatannya dia juga masih belum menggunakan retractable, alias ini masih menggunakan manual alias otot. Lalu kita beranjak ke bagian talang. Nah, mobil ini sudah dilengkapi talang air, yang dimana semua varian Innova Reborn sudah mendapatkan ini, karena memang sudah rata-rata menjadi standar pabrik atau showroom. Lalu untuk list kaca sendiri dia masih menggunakan karet dengan warna hitam doff. Ini sangat terlihat banget ya, tegas dari depan sampai ke belakang. Untuk teman-teman yang mau dibuat chrome bisa banget. Ini penggunaannya juga gampang kok cara masangnya. Lalu kita beranjak ke handle chrome. Untuk handle chrome sendiri dia sewarna dengan bodi dan model tarik seperti ini. Dan sayangnya dia masih belum ada smart entry ya, karena
kuncinya sendiri juga masih belum smart keyless. Untuk di bagian sisi belakang, di sini dia sudah mendapatkan spoiler yang dimana motifnya ini kelihatan sporty ya, karena dia tidak flat atau datar gini, dia ada sedikit moncong di sisi kanan dan kirinya. Lalu di spoilernya ini juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, yang dimana high mount stop lamp ini juga sudah menggunakan sistem LED. Lalu untuk kacanya sendiri dia masih belum dilengkapi defogger atau penghilang kabut dari dalam. Lalu di sini juga sudah ada wipernya dan kaca filmnya menggunakan Elumer ya. Di sini dia belum mendapatkan list kaca belakang. Apabila ingin menambahkan bisa aftermarket. Dan di sini dia belum ada krum-kruman seperti Venturer. Lalu di sini ada emblem Toyota besar. Dan kita lihat di sini lampu belakangnya seperti kalau dilihat ya, dia seperti kelas di bawahnya, yaitu ya Toyota Calya. Namun untuk Innova ini dimensi lampu belakangnya terlihat lebih besar. Dan lampunya ini masih menggunakan semua bohlam ya. Dari lampu mundur, lampu kotak, lampu rem, dan lampu seinnya. Lalu untuk handle membuka bagasi, dia sudah tidak menggunakan tuas lagi. Dia menggunakan tombol semacam elektrik ini ya. Jadi tinggal ditekan, lalu ditarik. Dan di sini dia juga sudah ada kamera mundur, tapi ini aftermarket ya dari sang owner. Lalu kita beranjak ke bawah, di sini ada emblem Innova. Untuk di sini dia ada emblem yang mempertegas ini adalah masih varian Kijang. Namun buat yang tahu-tahu aja dan owner Innova Reborn ini layoutnya terlihat unik ya. Dia harusnya tidak seperti ini. Buat yang tahu silahkan komen di bawah. Kita turun ke bawah, dia sudah dilengkapi dengan seal plate yang dimana fungsinya untuk supaya tidak baret pada saat kalian mengeluarkan atau memasukkan barang dari atau ke bagasi. Lalu untuk bumpernya sendiri dia sudah dilengkapi dengan 2 buah parkir sensor yang dimana ini sangat membantu banget buat kalian yang parkir mundur. Lalu di bawah ini dia juga sudah ditambahkan bumper tambahannya atau rear bumper yang dimana sudah dikombinasi dengan list chrome seperti ini ya. Ini memperlihatkan Innova tuh lebih kekar dari belakang. Oke, sekarang kita akan memasuki bagian interior ya. Dimulai dari bagian belakang. Nah, ini dia layout dari bagasi Kijang Innova Reborn tipe G. Ini untuk baris ketiganya saya buka ya. Dan di sini sangat terlihat jelas bahwa kelihatan banget khasnya Innova itu dia selalu memberikan spasi bagasi yang masih cukup lega banget buat barang-barang. Maka dari itu mobil ini sangat laris dalam dunia pertravelan atau mobil rental. Maka dari itu kita lihat di sini. Di sini masih muat banget buat kalian yang membawa barang koper, 3 buah koper atau 4 buah galon nih. Lalu apabila kursi ini dilipat, ruang bagasinya pun bertambah. Untuk bagian door trim baris kedua ini, dia masih menggunakan bahan hard plastik ya. Dan ini warna juga full black, belum ada ornamen-ornamen silvernya seperti variannya di atas. Untuk handle pintunya sendiri dia juga masih menggunakan warna hitam doff seperti ini. Dan windownya dia sudah menggunakan power window. Dan untuk armrestnya sendiri dia masih menggunakan bahan fabric berwarna coklat ke oren-orenan dikit. Lalu di bawah ini sudah ada cup holder disertai dengan door pocket. Dan sudah ada speaker di bagian tengah ini. Untuk selanjutnya, bagian ke depan. Nah, untuk penampakan door trim di bagian depan ini, dia juga masih menggunakan hard plastik ya. Dan warnanya pun dia masih full black, belum ada ornamen silvernya. Dan handle-nya pun masih menggunakan
hitam doff seperti ini, masih belum menggunakan chrome. Lalu untuk power window sudah menggunakan power window di bagian center driver, dan di sini auto buat sisi driver saja. Dan pengaturan spion juga sudah elektrik ya, kanan dan kiri. Dan pengaturan kunci pintu sudah ada di bagian sisi driver, dan penguncian power window pun juga sudah di bagian driver. Dan untuk armrestnya sendiri sama kayak yang bagian kedua di baris tengah, dan di depan juga sudah ada cup holder maupun door pocket beserta speakernya. Oke, sekarang kita coba untuk bagian baris keduanya. Yuk. Nah, ini dia baris keduanya. Untuk kursinya sendiri, dia sudah disarungin oleh ownernya dengan menggunakan kulit sintetik ya ini ya, berwarna hitam seperti ini. Namun untuk jok aslinya dia masih menggunakan bahan fabric yang motifnya masih menggunakan motif-motif diamond seperti itu ya. Dan warnanya pun berwarna oranye kecoklatan. Dan di kursinya ini dia sudah memiliki 3 head adjuster. Untuk penumpang tengah dia sudah mendapatkan head adjuster. Lalu namun sayangnya untuk di tengah belum ada armrest ya, seperti varian yang di atasnya. Namun untuk sabuk pengaman atau seat belt sudah mendapatkan 3 titik, penumpang tengah, kanan dan kiri. Namun untuk yang seat belt kanan dan kiri dia masih belum head adjuster ya, masih model fix seperti ini. Nah, sekarang gue sudah ada di baris kedua Innova Reborn ini. Yang gue rasakan di sini untuk legroomnya cukup luas ya. Untuk gue yang tingginya 167, lalu untuk space kepalanya ya ada 1 jengkal lah, ini lumayan banget. Lalu kursinya sendiri pun pengaturannya sudah bisa sliding, maju mundur. Lalu reclining ya. Untuk paling rebahnya seperti ini. Nah, ini paling rebahnya. Untuk tegaknya, nah dia seperti ini. Jadi diatur lagi sesuai dengan kenyamanan kalian. Lalu untuk hand grip di sini dia sudah menggunakan retract dan sudah ada hooknya. Lalu untuk di depan sudah ada kantong ya dari jok depan ini. Nah, di plafon tipe G ini sudah dilengkapi dengan double blower yang sampai ke baris ketiga. Namun untuk pengaturan AC-nya masih menggunakan manual gitu. Tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan ambient slack ya, seperti tipe yang ada di atasnya. Untuk pengaturan jok sendiri dia sudah bisa reclining seperti ini. Lalu head adjuster dengan sistem pompa ya, dia masih belum menggunakan elektrik. Lalu sudah bisa sliding walaupun masih manual. Untuk bawahnya sudah ada dilapisi karpet dasar ya, dan sudah menggunakan seal plate dengan berlogo Toyota. Nah, untuk di bagian setirnya ini dia masih menggunakan bahan karet dengan motif kulit jeruk, masih belum menggunakan kulit. Lalu di sini juga sudah terdapat steering switch, pengaturan audio melalui setir. Di sini sudah ada volume, pindah channel, hold, voice, lalu mengangkat atau menutup telepon dari setir. Dan di sini juga sudah ada display untuk layar MID sendiri. Lalu kita beranjak ke bagian sini, dia sudah ada cup holder di bagian sisi driver seperti ini. Baik ya, terus untuk panelnya dia masih menggunakan ornamen warna abu-abu doff bermotif diamond seperti ini. Lalu untuk di sini ada tombol parkir bisa diaktifkan, lalu alarm sistem. Dan di sini dia juga sudah ada tuas bensin dan tuas pembuka kap mesin. Untuk kuncinya sendiri dia belum ada yang ambient lock ya, seperti varian yang di atasnya dia masih harus meraba-raba kalau malam. Untuk pengaturan setirnya dia tilt dan teleskopik, jadi sangat fleksibel banget. Dan untuk tuas lampu riting dan headlamp sudah jadi satu, dan tuas
wiper sebelah kiri. Yang untuk depan sudah intermittent, lalu yang belakang masih belum intermittent ya. Dan di bagian sini sudah ada lampu sen, head unit yang berukuran 7 inci. Lalu untuk pengaturan AC dia masih menggunakan knob kompor gas seperti ini ya, dia masih belum elektrik. Lalu mobil ini bertransmisi manual, mengingatkan kembali, yaitu 5 speed. Dan di sini juga sudah ada mode berkendara, eco mode, dan power mode. Dan ada indikator passenger airbag ya di sini. Untuk cup holder dia ada satu, penyimpanan ada dua ya, di bagian atas dan bagian bawah. Untuk di bagian atas sendiri dia bisa menyimpan minuman, lalu yang di bawah bisa menyimpan buku-buku servis atau manual book. Dan sistem bukanya masih biasa ya, belum soft opening. Untuk konsol sendiri dia masih belum berlapis kulit seperti varian di atasnya. Dan ini juga lumayan buat armrest ya, berdasarkan penyetir. Dan ini juga lumayan dalam ya, lumayan banget buat nyimpan barang-barang. Untuk spion tengahnya dia sudah menggunakan dynamic view, kelihatan kokoh banget. Terus untuk sun visor dia sudah ada vanity mirror atau kaca cermin, tapi belum ada lampu ya. Di sini sudah ada tempat kartu, lalu di plafon sudah ada lampu baca, masih menggunakan halogen warna kuning seperti biasa. Lampu indikator pintu terbuka, lalu ada tempat kacamata seperti ini. Dan dari sisi bagian penumpang juga ya, sebelah kiri sudah menggunakan kaca cermin seperti ini, tapi belum ada lampunya. Dan hand grip di sini sudah menggunakan model retake, namun di sebelah sopir dia masih belum ada hand gripnya. Mobil ini bermesin bensin yang berkapasitas 2000 cc dengan kode mesin 1 TRFE 4 silinder 16 katup dengan teknologi dual VVT-i DOHC, yang dimana mobil ini mampu menghasilkan tenaga 139 horsepower dengan torsi 183 Nm. Transmisi manual yang memiliki 5 percepatan dengan penggerak roda belakang atau kita sebut rear wheel drive. Oke, tibalah pada saat kesimpulan. Mobil ini memiliki keunikan yang cukup ya dari warna catnya sendiri. Lalu dari aksesoris yang ditambah pun juga sangat memadai banget. Lalu untuk rasa berkendara, mobil ini sangat nyaman ya, sangat worth it banget. Untuk Innova ini memang tangguh banget buat digunakan di berbagai medan. Dan ini memberikan rasa nyaman karena suspensinya pun yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Untuk masalah berkendara, Innova bensin ini masih memang kalah ya untuk dibandingkan dengan varian dieselnya. Cuman cukup lah buat kalian yang berkendara biasa di jalan raya, di kota maupun di luar kota. Dan tenaganya pun juga tidak terlalu memalu-malukan dari mesin bensin ini. Nice, itu saja review dari gua. Thank you, bye.